Yang selanjutnya adalah materi tentang wudhu mazhab Hanafi. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwasanya amalan haji dan umroh itu yang harus suci dan nutup aurat hanya tawaf. Nah, sedangkan ketika tawaf kita berdempetan sok-sokan dengan lain jenis yang mengakibatkan atau yang berisiko ketika kita pakai wudhunya Imam Syafi'i dan batalnya adalah kemek ataupun menyentuh perempuan atau bukan mahram, itu maka batalnya itu lebih besar. Dan oleh karena itu, untuk menghindari atau untuk biar tidak batal ketika bersentuhan, maka kita butuh pindah mazhab, yakni kita pakai mazhab Imam Hanafi. Kita boleh pindah mazhab, intikal mazhab, harus satu paket. Artinya contoh ketika nanti kita mau wudhu Syafi'i, ya batalnya Imam Syafi'i. Kalau kita pakai wudhu Hanafi, ya batalnya pakai Hanafi. Yang pertama, tentang masalah wudhu Imam Hanafi, air yang dipergunakan untuk berwudhu adalah air mutlak, yakni air yang tidak berubah. Air yang berubah hanya salah satu sifatnya oleh benda suci. Yang kedua, air yang tidak boleh dipergunakan untuk berwudhu, yang pertama air najis. Ini semua sepakat, air najis tidak boleh digunakan untuk berwudhu. Yang kedua, air mustakmal, yakni air yang tenang yang sudah dipakai untuk wudhu. Nah, ini perbedaannya. Kalau Imam Syafi'i, kalau dua kolah ini tidak mustakmal, tapi kalau Imam Hanafi tetap tidak boleh. Yang ketiga, untuk menghindari najis dan mustakmal, air harus mengalir atau mancur ketika digunakan. Ini adalah kuncinya, yakni air harus mancur, ya, tidak di dalam kolah. Terus fardunya wudhu Hanafi, yang pertama membasuh wajah, terus membasuh, ini sama seperti Imam Syafi'i. Yang kedua adalah membasuh dua tangan serta kedua siku, ini sudah sama dengan Syafi'i. Yang ketiga adalah mengusap seperempat kepala. Jadi kalau Imam Hanafi ini wudhunya harus seperempat yang diusap kepalanya. Kalau Imam Syafi'i segini sah, tapi kalau Imam Hanafi ini harus seperempat kepala. Maka ketika airnya mancur terus mengusap seperempat, itu otomatis sudah masuk wudhunya Imam Hanafi. Yang terakhir, fardhunya Imam Hanafi adalah membasuh dua kaki serta dua mata kaki. Ini hanya 4 saja, jadi tidak seperti Imam Syafi'i ada niat, ada tertib. Terus sunah-sunah wudhu ini kebanyakan sama. Yang pertama membasuh dua tangan sebelum wudhu, membaca basmalah sebelum wudhu, terus bersiwak, berkumur, sama, menghirup air ke hidung, mengusap dua telinga, nyela-nyelai jari 3 kali dalam basuhan, niat bersuci. Nah, ini bedanya. Kalau Imam Syafi'i niat ini adalah merupakan fardu, kalau ini hanya sunnah. Mengusap seluruh kepala ini hanya sunnah, gebyur semua sirai. Terus tertib selanjutnya adalah mendahulukan yang kanan. Nah, ini yang perlu para jamaah perlu memahami, ya, ini batalnya wudhu. Kalau Imam Hanafi, yang pertama sesuatu yang keluar dari dua jalan, ini sama dengan Imam Syafi'i. Artinya ketika kencing, ketika BAB, ini sama batal, entah itu Imam Syafi'i ataupun Hanafi. Yang B, muntah yang memenuhi mulut, lah ini beda. Ini kalau pakai Hanafi, muntah ini otomatis wudhunya batal. Yang C, keluar darah atau nanah dari badan dan meleleh hingga harus dicuci. Ini juga beda, kalau Imam Syafi'i hanya dicuci terus tidak batal, tapi Imam Hanafi ini membatalkan wudhu. Yang D, tidur terlentang atau tidur bersandar. Nah, ini kalau Imam Syafi'i tidur mumakkina makadahu, artinya pantatnya itu ditekan ataupun dengan duduk, itu tidak batal. Tapi kalau Hanafi
Yang penting kok tertidur berarti batal. Yang selanjutnya adalah ayan atau gila. Terus tertawa dalam sholat yang mempunyai rukuk dan sujud, ini juga batal. Tertawa ini juga batal. Nah, yang selanjutnya adalah berpelukan secara jorok di mana kedua kelamin saling bertemu. Ini bedanya dengan wudhunya Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i hanya bersentuhan ini batal, tetapi kalau Hanafi ini harus berhubungan badan, ini baru bisa membatalkan wudhu.